Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu ma nastaftihul maqala bidzikri hamdi rabbina ta'ala. Falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil ama. Thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinul islam Muhammadin khatami rasul rabbih wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para jamaah hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat berupa bisa mengerjakan banyak sekali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ketaatan-ketaatan yang alhamdulillah telah kita kerjakan yaitu duduk bersama dalam rangka untuk talabul ilmi pada kesempatan kali ini. Ini merupakan nikmat yang agung dan besar yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua hambanya, maka wajiblah kita untuk mensyukurinya. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kita, kemudian melanggengkan nikmat tersebut untuk kemudian ditambahkan dengan nikmat yang lebih banyak lagi dan lebih diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau at-tahirin, seluruh sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, juga untuk para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita kelak di hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menggapai syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah tidak terasa sudah 81 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat kemerdekaan untuk kita. Maka kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama khizat lahu dunya bi asriha. Barang siapa di antara kalian pada waktu pagi aminan fi sirbihi, masyarakatnya aman, lingkungan sekitarnya aman, mu'afan fi jasadih, jasadnya, badannya sehat, indahu qutu yaumih, dia punya apa yang dia makan sehari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bi asriha, seakan-akan dunia seisinya menjadi milik dia. Maka nikmat yang besar ini wajib kita syukuri dengan cara kita mengisi kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita ini dengan ketaatan-ketaatan, ibadah, perbuatan-perbuatan yang positif, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat kemerdekaan, ternyata tidak semua berita yang kita dengar itu berita yang positif, berita yang baik, ya. Bahkan kita mendengar berita-berita yang tadinya belum pernah kita dengar dan sekarang apa kita dengar. Di antaranya adalah apa itu Pak? Tagline itu ya, korupsi di mana-mana.
Sampai di mana Pak? Sampai di mana? Di kampus. Ya Pak, yang terakhir kan di kampus ya Pak. Nah itu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini sedikit kami membacakan satu hadis saja, pengingat untuk diri kami pribadi dan umum untuk para jamaah semuanya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani. Hadis ini berkali-kali kita baca, akan tetapi penting sekali untuk kita ulang-ulang agar supaya kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejadian yang serupa. Mari kita baca hadisnya untuk kita ambil faedahnya satu demi satu. An Zaid bin Khalid Al-Juhani anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaybar. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia itu meninggal pada perang Khaybar, meninggal pada hari Khaybar, ditaklukkannya Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Ya, Khaybar itu adalah sebuah tempat yang di situ didiami oleh orang-orang Yahudi, orang Yahudi di luar Madinah. Ketika orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ya diusir dari Madinah, Bani Nadir, kemudian ya Bani Qainuqa, karena kalau Bani Quraidah itu kan ya dihukum dengan hukum mati, diusir, mereka semuanya nongkrongnya ibaratnya gitu ya, ngumpulnya itu di tempatnya orang-orang Yahudi Khaybar ini, sehingga menyusun makar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ya serangan ke Khaybar. Nah, ketika itu tahun 7 Hijriah ada seorang sahabat yang meninggal. Di sini namanya tidak disebutkan. Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya. Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia ketika itu, yaitu pada hari Khaybar. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain, para jamaah yang dimuliakan Allah? Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang lainnya menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum." Kalian salatkanlah sahabat kalian itu. Fataghayyarat wujuhun nas. Maka orang-orang yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah rona mukanya. Ada apa? Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk mensolatkan ya saudara kita itu, teman kita itu, sedangkan beliau tidak mau menyolatkan? Akhirnya apa? Mereka menjadi heran dengan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan alasannya. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sesungguhnya teman kalian itu dia itu korupsi. Dia itu apa, Pak? Korupsi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ghalla, ghulul itu adalah mengambil barang atau harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya, Khaybar ditaklukkan, kemudian kewajiban setiap kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang, ghanimah ya atau fai ya, ghanimah, kemudian apa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi. Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Ah, ini belum dibagi sudah dia apa, Pak? Ditilep. Dia apa, Pak? Korupsi dulu, ya kan? Seperti itu. Caranya urung dilapornya pun namanya. Belum dilaporkan sudah apa? Dimarah, apa kan? Diambil dulu. Akhirnya apa? Tidak mungkin Rasulullah itu berkata dengan hawa nafsunya. Para sahabat pun fafatashna mata'ah, kami pun menggeledah barang-barang orang yang meninggal itu. Fawajadna kharazan min kharaziyah, maka kami dapati ya kumpulan manik-manik. Ya, apa namanya? Kalau bahasa kita itu benih, Pak. Nah, Pak, kancing baju tapi yang ada motifnya itu, Pak, kan seret kayak gitu, manik-manik.
miliknya orang Yahudi la yusawi dirhamain, yang mana nilainya itu tidak lebih dari 2 dirham. Ya, 1 dirham itu kan 2,975 kalau tidak salah ya, atau berapa itu, intinya 3 gram itu saja. 3 gram itu kalau dikalikan sekitar 40.000 lah, 37 sampai 40.000 kira-kira ya, sekitar harga kalau dirupiahkan itu adalah 2 dirham berarti 6 ya Pak ya. 6 kita anggap 6 aja. 6 kali 40.000, 240.000. Rupiahnya berapa? 240.000. Kanjeng Nabi tidak mau apa? Menyolatkan orang tersebut. Ya, Masya Allah. Ya kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin memang harus sangat-sangat waspada dari yang namanya apa? Korupsi. Ya, mungkin sekarang kita teriak berantas korupsi, bisa jadi kita terfitnah dengan apa? Korupsi. Oleh karena itu, di antara faedah dari hadis ini yang dikatakan oleh para ulama adalah waspada dari fitnah apa? Dunia. Waspada dari fitnah apa? Dunia. Fitnah dunia itu tidak pandang bulu. Bukan berarti, mohon maaf ini ya, bukan berarti wis pecinan, wis pukulan dah sarungan, ora doyan apa Pak? Duit, ya kan, doyan korupsi. Lu semuanya bisa, ya kan? Semuanya bisa. Bukan berarti yang dia itu gembar-gembor anti korupsi di apa Pak? Institusi pendidikan tinggi lagi ya kan, tidak apa Pak, kebal korupsi, tidak ya. Jenis setan kan gitu kan, setan itu yang menggoda di semua lini seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah, hijau, ya kan, ngawi-awi, sangat-sangat apa? Menggoda. Ya, tidak boleh kita itu menyepelekan. Aku tahu saya sama harta itu sudah saya. Ya, belum tentu ya kan. Kita harus hati-hati, harus waspada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah apa? Setan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Ya, tidak langsung ya. Apa setan itu menyuguhkan uang untuk diberi, tidak mungkin pertamanya ada orang minta tolong, Pak ya, pripun iki Pak Ustaz ini putra kula niku pripun iki kan. Ini mboten lebet niku misalnya. Ini Pak Rektor ini gimana nih, anak saya enggak terima ini, gimana? Gampang, ya kan? Ya bantu apa universitas misalnya, ya kan? Berapa dan seterusnya kan gitu. Sedikit demi sedikit ditarik, digelembuk oleh setan, lama-lama Bapak terjerumus dalam perangkat apa? Dalam perangkap setan tersebut. Ya, oleh karena itu Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu taala beliau berkata, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khomernya setan. Jadi sarana yang digunakan setan untuk menggoda Bapak manusia, anak Adam. Ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini adalah khomernya setan, dipakai oleh setan untuk menggoda. Umbinan, minumlah, diombe sudah mabuk, ya kan? Nah, orang itu kalau udah mabuk nggak ingat apa-apa. Kapan sadarnya nabrak, kan? Sudah nabrak, sudah cemplung, sudah apa, baru dia sadar. Man sakara minha fala yufiqu illa fi askaril mauta. Barang siapa yang sudah mabuk kembali dengan dunia, sudah mabuk dengan dunia, kata Yahya bin Mu'ad, fala yufiq, maka dia tidak akan terbangun, dia tidak akan sadar, illa fi askaril mauta, kecuali sudah di deretan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nadiman bainal khasirin, dia akan menyesal di antara orang-orang yang merugi. Jadi waspada dengan godaan apa Pak? Dengan godaan dunia, ya kan? Dengan godaan setan. Wasilahnya adalah apa Pak? Dunia. Jangan disepelekan, ya, jangan disepelekan. Karena itu
controlling itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang apa Pak? Yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada peristiwa yang penting menimpa atau kejadian yang fenomena menimpa Abu Hurairah, yaitu didatangi Bapak setan berwujud manusia, maksudnya itu dia menjelma jadi manusia, mencuri selama berapa Pak? 3 hari, ya kan, kayak gitu. Ditanya oleh Rasulullah kan gitu. Itu dalam dalam rangka salah satunya hikmahnya adalah controlling. Ya jangan sampai ini anak buah saya tidak saya kontrol, percaya begitu saja, ya kan? Akhirnya apa? Pertama mungkin dia amanah, lama fitnah Bapak dunia. Ditanya, "Ma fa'ala sahibukum?" kan gitu. "Wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan temanmu itu, yaitu si pencuri itu?" Kanjeng Nabi tahu kan kayak gitu, diceritakan, datang nyuri, saya tangkap, mau saya laporkan, kayak gitu kan, amanah kan gitu, saya laporkan, dia udur, dilepaskan kan kayak gitu. Hari berikutnya datang lagi mencuri lagi, mau saya laporkan Kanjeng Nabi, dia udur karena hajat, saya lepaskan lagi. Ya hari ketiga sudah saya mau laporkan, pokoknya nggak bisa Pak, nggak saya toleran lagi, nggak saya berikan udur lagi. Ternyata dia ngajari saya sesuatu, ya kan? Yaitu ayat apa Pak? Ayat kursi. Kalau kamu baca ini aku nggak bakal kembali. Ya lalu Rasulullah tertawa, ditanya, "Kamu tahu nggak siapa dia?" Nggak tahu Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah menjawab, "Dzaka syaitan." Itu yang datang ke kamu adalah apa? Setan. Kan seperti itu, ya. Ini jadi kita tidak tidak boleh kita itu hanya pasrah bawaan. Kita harus ada Bapak controlling, ya kan? Karena dalam rangka untuk mencegah yang namanya fitnah Bapak dunia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu baik dalam kondisi dia dolim ataupun didolimi. Para sahabat bertanya, kalau didolimi kita tolong, gimana orang dolim kok ditolong wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Tamna'uhu minadz-dzulmi fadzalika nasruh." Kamu berusaha ya menghalangi dia berbuat dolim, itulah cara menolong dia. Nah, waspada dengan apa Pak? Fitnah dunia. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca, amanah itu merupakan perkara yang besar di dalam apa Pak? Agama. Jadi amanah adalah perkara yang apa Pak? Besar di dalam agama. Hadis yang kita baca ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus memiliki sifat amanah, ya, terlebih dalam urusan harta, ya, terlebih dalam urusan harta. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya ketika seseorang melencengkan amanah, maka dia itu berarti sedang dolim. Sedangkan kedoliman adalah kegelapan baginya kelak di hari kiamat. Ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dengan kedoliman, karena kedoliman itu akan menjadi kegelapan yang bertumpuk kelak di hari kiamat. Perhatikan di sini, ittaqul dzulma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata zulm itu dengan mufrad, ittaqul dzulma, ya kan kayak gitu. Tetapi ketika menyebutkan implikasinya, fa innal dzulma dzulumat, sesungguhnya kedzaliman itu akan menjadi dzulumat, kegelapan yang berlapis-lapis. Jadi dengan jamak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dolim itu adalah perkara yang apa? Perkara yang perlu kita waspadai. Sehingga di antara bentuk kita itu menjaga amanah, jangan sampai kita itu mendolimi orang lain. Ya, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Surat diterima, duitnya wis kebacut apa Pak? Kanggo, ya kan? Akhirnya apa? Uang negara dipakai, uangnya kampus dipakai untuk menjoli dan seterusnya. Akhirnya apa Pak? Kena titik dan seterusnya. Waliyatubillah. Ini bukan berarti kita itu menghakimi seorang, tidak, tapi ini adalah ibroh agar supaya kita itu apa Pak? Berhati-hati dari kejadian yang serupa, bahwasanya dunia, uang itu apa Pak?
bisa menjadi apa Pak? Khomer, ya, bisa menjadi apa Pak? Khomer yang akan memabukkan seseorang. Nah, selanjutnya ma'asyiral mukminin, faedah yang bisa kita petik adalah besarnya dosa korupsi. Besarnya dosa Bapak korupsi. Meskipun yang dikorupsi itu kecil, apalagi yang dikorupsi apa Pak? Besar. Ya, jangan dikira bodoh korupsi ini mbok sisan ngakeh. Lu dosa itu tergantung apa Pak? Perbuatannya, sebagaimana amal kebajikan, ya kan? Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, ada yang kecil, ada yang besar pahalanya, dosa pun sama. Ya, seberapa ya kuantitas ataupun banyaknya yang dia ambil, maka dosanya pun akan semakin besar. Ya, lu jarene dosa ya ora dilipat gandane. Katanya dosa itu tidak pernah dilipatkan. Ya kan, memang dosa itu tidak dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan itu apa Pak? Pahala. Ya, akan tetapi dosa itu bisa sama-sama satu, ada yang kecil, ada yang apa Pak? Besar. Oleh karena itu ada dosa kecil, ada dosa apa Pak? Besar. Satu jenis dosa pun sama seperti itu. Ya, ada yang kecil, ada yang apa Pak? Besar. Satu jenis, sama-sama nyuri. Ya tentunya nyuri yang sedikit dengan yang banyak dosanya pun apa Pak? Berbeda. Terbukti apa? Orang yang mencuri dipotong tangan ada nisabnya, ada batasannya, tidak semua mencuri ya 500 perak, 1000 perak dipotong apa Pak? Tangannya, tidak. Ada nisabnya rubu dinar, kan seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Ya, indikasinya mana? Bahwasanya dosa korupsi itu besar sekali. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan sahabat tersebut. Dan punishment seperti ini, hukuman seperti ini tidak mungkin kecuali itu dosa yang sangat apa Pak? Besar, ya, dilakukan oleh orang tersebut. Maka di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-161 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa man yaglul, barang siapa yang dia itu gulul, ya, korupsi harta rampasan perang, dan ini dikasihkan kepada semua korupsi. Bima ghalla yaum ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta yang dia korupsi itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, maksudnya apa ini? Dia akan kelihatan. Di dunia mungkin dia tidak ketahuan, besok di hari kiamat dia akan apa Pak? Ditampakkan ya dosanya itu di depan manusia. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kemudian setiap jiwa akan diwafatkan bersama apa yang telah dia kerjakan. Wa hum la yudlamun, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka kita harus waspada, ya, korupsi itu dosa yang sangat besar. Dan kita ya jangan sibuk, ya, jangan hanya sibuk nunjuk ke atas, nunjuk ke kanan, nunjuk ke kiri, dia korupsi. Kadang-kadang kita sendiri apa Pak? Juga korupsi, ya. Nah, misalnya apa Pak? Mohon maaf ini misalnya, ya kan? Kemarin uang fitrahnya mana? Coba dibawa Bapak, coba dibawa Ibu, ya kan? Dapat berapa fitrahmu kemarin? Ya, alhamdulillah Pak, dapat 500.000, dapat 1 juta. Nih tak bawakan daripada nanti apa? Hilang. Terus diminta anaknya, mana? Uangnya, fitrahnya anak mana Bi, misalnya gitu. Lah itu sudah jadi sepatumu, sudah jadi tasmu, sudah jadi apa? Sendalmu, ya, merengut itu anaknya, kan? Nah, itu walaupun itu di dalam Islam ya, itu ya boleh-boleh saja karena itu harta anak juga harta orang tua, tapi secara tidak langsung kita itu mengajari anak kita untuk apa Pak? Sadar nggak sadar kita ngono ki oleh to, kan gitu Pak ya. Ngono ki oleh to, ben aku dipek. Kayak gitu boleh ya, kayak gitu. Sehingga sekalipun itu ya ibaratnya anak kita sendiri, putri kita sendiri, ya, ketika kita membelanjakannya hendaknya kita beritahu agar dia itu ya sadar bahwa ini milik saya, berarti kalau dibelanjakan harus izin saya. Kita tanamkan sejak dini kepada putra putri kita. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, ya, dibawa, kadang-kadang enggak dirampas, kadang-kadang apa? Dirampas, dibawa langsung, sehingga dia apa? Dia sembunyikan. Karena nanti kalau ini tidak saya sembunyikan, ini pasti juga kan konangan kayak gitu, ya. Sehingga kita tanamkan. Nah,
Ini sekarang tuh, kemarin itu fitrahmu sudah Umi belikan nih emas, ini sekarang kamu punya emas sekian gram dan seterusnya, maka dia akan masya Allah, ini orang tua saya amanah, ya, orang tua saya itu orang yang dipercaya, sehingga anak pun akan percaya kepada orang tuanya, dan itulah besok yang akan dikerjakan kepada anaknya, kepada lingkungan sekitarnya, ya. Tidak boleh kita sepelekan hal yang seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Nah, itu faedah yang selanjutnya. Kemudian faedah yang kita pelajari lagi, ma'asyiral mukminin, apa itu? Diperbolehkan menggeledah seseorang yang dinyatakan bersalah atau tersangka. Boleh. Tadi kan Rasulullah mengatakan ini temanmu apa? Korupsi, itu kan? Korupsi di jalan Allah. Lalu para sahabat mendengar itu, apa yang dikerjakan, Pak? Digeledah, barang-barangnya digeledah. Sehingga faedah yang selanjutnya, boleh kita itu apa, Pak? Menggeledah apabila memang ada indikasi mengarah, ya, kepada seseorang, ya, dia itu melakukan sebuah kejahatan. Boleh. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum. Dan paralel dengan ini adalah kisah Nabi Yusuf. Nabi Bapak Yusuf ketika wadah dari rajanya itu hilang, dan dikatakan bahwasanya yang terakhir ke situ adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, maka digeledah satu persatu dan ditemukan ada pada barangnya Bunyamin itu, ya kan? Nah, seperti itu digeledah. Nah, maka diperbolehkan kita itu untuk menggeledah dan seterusnya bila memang ada kejadian yang membutuhkan di situ Bapak penggeledahan. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, ya, wajibnya mensolatkan jenazah muslim betapapun besar dosa yang dia Bapak kerjakan. Selama dia itu muslim, tetap apa Bapak? Wajib dia Bapak disolatkan, fardu kifayah. Ya, Rasulullah tidak ikut, tapi beliau perintahkan apa Pak? Sahabat untuk tetap menyolatkan sahabat tersebut. Shollu ala sahibikum, kalian solatilah jenazah teman kalian tersebut. Tidak lantas dosane gede rasa disolatke. Tidak kayak gitu. Misalnya kita merasa ya kan ini dosanya ya dia orang yang ABC, tapi tetap ya harus ada orang yang apa mensolatkan. Ya seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Tidak boleh tidak ada yang mensolatkan jenazah seorang muslim. Sehingga ketika terjadi peristiwa wafatnya Raja Najasyi di Habasyah, dan kita tahu Najasyi itu adalah raja yang sudah masuk Islam, kan, tapi tidak ada yang mensolatkan jenazah beliau, maka Rasulullah bersama para sahabatnya solat apa Pak? Solat gaib, ya kan? Ini menunjukkan betapa mensolatkan jenazah itu adalah sesuatu yang apa Pak? Fardu kifayah, harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya dilarang memanfaatkan harta yang bukan haknya. Ya kan? Dilarang apa Pak? Memanfaatkan harta yang bukan apa Pak? Haknya. Ya, tidak hanya ranah korupsi dan seterusnya. Terkadang kita dititipi sesuatu oleh orang lain, belum diizinkan oleh yang punya, ya kita sudah apa Pak? Pakai. Tidak boleh seperti itu. Tidak Bu, karena bukan apa Pak? Haknya. Bahkan di dalam kitab fikih diterangkan, bila orang lain berhutang kepada kita, kemudian kita dititipi barang gadai sebagai jaminan, tidak boleh kita menggunakan apa? Barang tersebut, ya. Misalnya bro, hutang bro 5.000 berapa Pak? 5 juta, ya kan? Aman insyaallah. Nyo, pit motorku tak dokok bunmu, ya kan gitu. Ini motor saya taruh di tempatmu, kan kayak gitu. Aman insyaallah, bulan depan saya kembalikan. Dia kasih gadai barang jaminan berupa apa? Pit motor, ya kan? Lalu apa Pak kita pakai? Tidak boleh kita apa? Pakai, karena bukan apa Pak? Hak kita, bukan hak kita. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Karena kita hidup di zaman sekarang ini, orang enggak peduli lagi, penting enek dinggo. Ya,
penting ada Bapak dipakai seperti itu. Ma'asyiral mukminin. Kalau kita lihat sejarah sirah para salafus saleh, mereka begitu berhati-hati ketika menggunakan apa yang bukan haknya. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, khalifah yang sangat terkenal. Beliau itu ketika sudah selesai kerja, ya, di meja kerja beliau, notabene itu milik negara, di situ ada tindir. Ada Bapak? Tindir itu apa? Tindir itu Pak, pelitanya ya, lampunya itu. Beliau matikan lampunya, matikan. Ditanya lah, kenapa? Kan malam, kenapa dimatikan? Wahai apa? Ya khalifah, kerja saya sudah selesai, ini milik negara. Minyaknya ini dibiayai oleh apa? Negara. Sehingga kalau saya sudah selesai dari kerjaan negara, ini saya apa? Saya matikan kayak gitu. Besok kalau saya kerja lagi baru saya apa? Nyalakan. Dia membaca surat keluhan dari masyarakat, baca. Selesai, dia matikan. Ya, masya Allah. Betapa hati-hatinya para salafus saleh di dalam menggunakan fasilitas. Ketika itu bukan, dia merasa ini bukan hak saya, maka apa Pak? Dia tidak berani untuk menggunakannya. Beda dengan kita, ya, bahkan itu di video itu naudzubillah, tidak untuk ditiru, ya. Mari kita habiskan uang apa Pak? Negara. Sebelum dipilih nangis, ketika dipilih ya mohon maaf seperti itu, ya kan? Tidak untuk kita contoh. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Maka kita juga harus berhati-hati, jangan sampai fasilitas negara kita gunakan semena-mena, ya. Manakala ini bukan hak kita, bukan waktunya, ya jangan kita jangan kita pakai dan seterusnya. Kita harus berhati-hati. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Faedah yang terakhir yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah diperbolehkan mengabarkan kematian seseorang kepada orang lain. Boleh, ya, boleh. Dalilnya mana? Tadi para sahabat ketika ada yang meninggal, mereka kabarkan kepada siapa Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya apa Pak? Rasulullah mau mensolatkan. Nah itulah hikmah mengabarkan apa Pak? Kematian kepada orang lain. Semakin banyak yang apa Pak? Datang untuk mensolatkan. Oleh karena itu diantara adab takziah, kalau jenazahnya masih ada, yaitu apa Pak? Jangan hanya datang, tapi apa Pak? Menyolatkan, ya, menyolatkan, ya, bermanfaat untuk apa Pak? Mayit, bermanfaat untuk yang menyolatkan. Yang menyolatkan mendapatkan pahala apa Pak? 1 qiraat. Bila dia sampai menguburkan, ya, jenazah temannya tersebut atau koleganya itu mendapatkan 2 apa Pak? Qiraat. Man syahida ala janazatin hatta yusalla alaih, ya, falahu qiraat. Atau kama qala, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia mensolatkan, maka apa? Mendapatkan 1 qiraat. Kalau sampai dikuburkan 2 apa? Qiraat. Kalian tahu enggak? Ya, qiraat itu apa? Seperti gunung yang besar, ya. Manfaat bagi jenazah apa? Bila dia disolatkan oleh 40 apa Pak? Orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mensolatkan tersebut akan memberinya syafaat kelak di hari apa Pak? Kiamat, di akhirat. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Barang siapa lelaki muslim yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, pasti Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada jenazah tersebut kelak di hari kiamat. Ya, nah, seperti itu ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Sehingga mari, ya, sekali lagi kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita nodai, ya, kemerdekaan kita ini, perjuangan para leluhur kita itu tidak apa Pak? Tidak ringan, ya, 350 tahun di dalam sejarah itu. Ya, ditambah lagi 3,5 tahun kita tinggal menikmati, tidak ikut apa Pak? Berperang. Diceritani saja sudah ngeri, diceritani sudah apa Pak? Ngeri, apalagi mengalami. Betapa zaman dulu, ya, mbah saya itu cerita, ya, mbah buyut saya cerita, ya, dulu itu orang gudiken itu hal yang apa Pak? Biasa. Gudiken
Ya dulu kutunya bukan kutu rambut tok ini, sekarang kutu rambut aja punah, tidak ada. Ya kutunya itu tinggi tahu tinggi itu loh Pak. Tinggi ya tinggi itu nama hewan. Penghisap apa Pak? Darah itu Dracula yang sejati itu. Dracula kok apa? Lowo ini mangannya apa Pak? Buah ya kan. Nah, tinggi itulah Dracula ya kan kayak gitu. Kenapa tinggi? Karena kata Mbah Buyut saya itu dulu itu nggak ada katok celana bagus itu celana semuanya dari karung apa Pak? Goni itu. Sekarang nggak ada ya kan, karung goni jadikan apa Pak? Celana ya kan, dan seterusnya. Dulu makannya itu tidak seperti kita ya. Kita sekarang ini makanannya macam-macam ya kan. Dulu yang dimakan itu hanya apa Pak? Tiwul ya. Tiwul, gatot. Enak no Pak Ustaz. Gatot enak kalau niku tumbas gatot enak lho. Saiki gatotnya campur ya apa Pak? Gatot campur ya apa Pak? Ambil campur ya apa? Campuri macam-macam jadi enak. Dulu gatot juga gatot tok, nggak ada Pak, nggak ada campurannya. Tiwul ya Pak, tiwul tok paling diulek sambal sudah. Nah, sekarang tiwul lah apa Pak? Ayam bakar, ayam goreng, ya. Jadi enak kan seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum. Dulu itu makannya itu saya masih nyalami sedikit gitu ya, sedikit kepletikan, ya kan kayak gitu. Kalau pagi Mbah Buyut saya itu sarapannya nggak pernah nasi, sarapannya itu polo ke pendem itu pun jam 9-an itu. Suwak, apalagi Pak? Ales. Ya. Itu karena masih terbawa era penjajahan. Seperti itu loh, Mbah. Kenapa enggak? Kalau sarapan tuh kayak gini kayak gitu. Nah, nanti kalau siang baru dia beli itu makan apa Pak? Nasi itu pun tiwul campur sego putih itu dan seterusnya. Masya Allah ya, kita alhamdulillah diberi nikmat yang besar ini. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif, yang seperti itu tidak untuk kita bully, tidak untuk kita tiru ya, tidak untuk kita ibaratnya itu malah kita itu tepuk tangan dan seterusnya. Waliyahillah, tidak, kita harus prihatin, kita itu harus mengelus dada. Kok seperti itu masih ada? Jangan sampai generasi penerus kita melakukan hal yang sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, pengingat bersama bahwasanya setan itu ada di mana-mana, godaannya itu sangat dahsyat, dan di antara sarana yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia adalah Bapak dunia. Maka hati-hati bila kita itu diberi amanah yang kaitannya dengan dunia ya. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.